warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Anami. Saya dari kelas 3H Manajemen dengan NPM 0211241133. Di sini saya akan mempresentasikan teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Apa sih negosiasi? Negosiasi merupakan proses pertukaran kepentingan antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Negosiasi Indonesia memiliki potensi konflik. Mulai dari awal sampai akhir pembicaraan negosiasi sebaiknya dimulai dengan satu hal, namun pasti disepakati oleh kedua belah pihak atau common ground. Seorang negosiator harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan intuitif dalam melakukan proses negosiasi. 4 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang negosiator. Yang pertama ada informasi dan data, yang kedua ada ilmu pengetahuan, yang ketiga ada penilaian, yang keempat ada kebijakan atau arif. Terus selanjutnya ada gambaran umum proses negosiasi. Yang pertama itu tidak ada aturan prosedur yang baku, yang kedua tiap pihak memperjuangkan kepentingannya masing-masing, yang ketiga melibatkan proses pembicaraan, mendengarkan pengamatan. Yang keempat ada tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, relatif yang tidak berstruktur. Selanjutnya ada strategi negosiasi. Strategi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain memperhatikan menuruti kehendak seorang negosiator. Yang pertama itu ada asosiasi. Apa sih asosiasi? Asosiasi merupakan memanfaatkan nama institusi atau produk yang sudah dikenal luas untuk menciptakan efek positif. Yang kedua ada disasosiasi, memanfaatkan nama produk dan jasa ditawarkan sehingga akan berpaling dari produk lain. Yang ketiga ada random sample, menawarkan produk dengan cara memamerkan suatu produk yang terbaik dengan sehingga wakil keseluruhan produk ditawarkan. Yang keempat ada salami. Salami merupakan menawarkan produk atau jasa dengan cara membuat pihak lain makin lama untuk mempercayai dan mendapatkan kewenangan yang meningkat. Selanjutnya ada teknik negosiasi. Yang pertama itu ada win-win solution. Teknik negosiasi ini yang menawarkan solusi untuk memperoleh keuntungan yang sama antara kedua belah pihak dan negosiasi. Yang ketiga ada the attitude drive. Negosiasi untuk saling mengenal dan menyukai, mengarah untuk satu sama lain, saling menyukai dan mengarah pada kebaikan. Yang ketiga ada the solutional drive. Pihak lawan ingin menemukan solusi dengan mencari jalan terbaik, tidak ada ancaman, jujur, dan keduanya sama-sama menang. Yang keempat ada the competitive drive. Dialog dengan berkompetisi, dealer, pembeli, dan salesman. Yang terakhir ada the power of confusion. Tindakan yang membingungkan pihak lawan setelah diarahkan. Selanjutnya ada perlu tidaknya bernegosiasi. Negosiasi diperlukan apabila kita butuh, tidak ada pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan suatu hasil yang diinginkan, tidak terjadi konflik di mana masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kewenangan atau terbatas untuk menyelesaikan secara berpihak, ada pengaruh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain untuk mencapai satu keberhasilan yang diinginkan. Negosiasi tidak diperlukan apabila salah satu atau kedua belah pihak berniat untuk merugikan atau menghancurkan pihak lain. Persetujuan atau kesepakatan bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Negosiator dari salah satu pihak tidak representatif atau mempunyai kewenangan yang terbatas yang tidak dimiliki sama sekali untuk mewakili kelompoknya dalam negosiasi. Selanjutnya ada memulai negosiasi. Sikap yang perlu dikembangkan dalam mengawali sebuah negosiasi itu yang pertama ada pleasant atau menyenangkan, yang kedua ada assertive, yang tegas tidak pelin-pelan, ada firm, teguh dalam pendirian, tidak dibenarkan memegang apapun di tangan kanan ketika memasuki ruang negosiasi. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Jabat tangan dengan tegas dan singkat. Diberikan senyuman, katakan sesuatu yang tepat untuk mewakili pembicaraan atau mengawali, dan mulai dengan common ground. Selanjutnya ada 4 langkah dalam dasar bernegosiasi. Yang pertama ada hindari, minimalisir penggunaan kata tidak dari pihak lain selama proses negosiasi. Digunakan berbagai perspektif, perkenalkan gagasan atau ide Anda mungkin dengan banyak cara, termasuk feeder-feedernya. Selanjutnya ada upaya suasana terus-menerus yang mengarah pada pemecahan masalah bersama. Kepung pihak lain dengan data, fakta, dan yang akurat. Bila perlu, sodorkan ide-ide alternatif. Selanjutnya ada persiapan negosiasi. Persiapan negosiasi melakukan
melakukan pengukuran diri, melakukan pengukuran terhadap pihak lain, melakukan pengukuran terhadap situasi. Pengukuran diri pada tahap ini negosiator perlu melakukan saran yang ingin dicapai, strategi yang Anda digunakan untuk mengarahkan jalannya negosiasi, taktik yang akan digunakan selama negosiasi, menetapkan BATNA atau Best Alternative of the Negotiation Agreement, menentukan reservation point, menentukan komposisi tim dan peran masing-masing. Pengukuran terhadap pihak lain pada tahap ini negosiator perlu melakukan perkiraan anggota tim dari pihak lain masing-masing penilaian sekaligus memperkirakan gaya atau cara negosiasi, termasuk mengenali hidden table-nya, mengidentifikasi siapa yang pembuat keputusan utama dari pihak lain, menentukan kepentingan lain dalam bernegosiasi dalam posisi saran atau prioritas yang akan diambil oleh pihak lain selama negosiasi, menentukan BATNA dan reservation point dari pihak lain. Pengukuran terhadap situasi, perkiraan lamanya negosiasi, sekali selesai, berkali-kali, dan sebagainya. Perkiraan aspek-aspek yang mungkin berkembang dalam negosiasi dalam politik, hukum, maupun dan lain-lain. Memperkirakan sifat negosiasi yang akan berkembang, ada sesuatu yang dapat di exchange atau bakal terjadi perselisihan atau dispute. Memperkirakan ada tidaknya dampak berantai dari negosiasi yang akan dilakukan, menetapkan ada tidaknya persetujuan yang harus dibuat di akhir perundingan. Negosiasi yang diampit rasa rendang diri hanya berujung pada kekalahan. Itulah yang dikatakan oleh Tan Malaka. Mempengaruhi pendapat orang lain, berikan rasa hormat Anda dan tim kepada pihak lain dengan pujian yang tulus. Jika menunjukkan kesalahan-kesalahan orang, lakukan dengan cara tidak langsung, berbicaralah tentang kesalahan-kesalahan sendiri. Sebelum mengecam orang lain, sampaikan perintah dalam bentuk usua. Usahakan jangan menyinggung perasaan orang lain atau pihak lain. Berikan penghargaan terhadap perbaikan-perbaikan yang bagaimanapun kecilnya. Hargai reputasi pihak lain dan dorongan untuk mempertahankan, selalu tumbuhkan semangat kepada pihak lain. Usahakanlah supaya pihak lain senang melakukan apa yang Anda inginkan. Meyakinkan pihak lain, pertama itu hormati pendapat-pendapat pihak lain. Jangan pernah menyalahkan pihak lain. Jika pihak Anda melakukan kesalahan, jangan segan-segan untuk meminta maaf. Mulailah dengan cara yang ramah. Cobalah segera merubah orang dalam suasana semangat. Ya. Berikanlah kesempatan pihak lain untuk berbicara. Biarkan pihak lain untuk mengira bahwa gagasan itu datang dari dia. Cobalah melihat melalui kacamata pihak lain, bersikap empatik, penuh tenggang rasa terhadap ide-ide dan pendapat-pendapat pihak lain selama perasaan-perasaan mereka yang mulai dan bagus-bagus. Jelaskan gagasan Anda dengan cara sederhana mungkin sehingga mudah dipahami. Ajak pihak lain untuk berargumen yang kuat. Terima kasih.